Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kedengeran nggak nih? Kedengeran. Ya, insya Allah ya. Ya, masya Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala rasulil karim wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah hari ini kita diberikan Allah nikmat agak teduh ya. Tapi kita harus cepat karena katanya akan hujan gitu ya, insya Allah. Karena kita akan bertamasya sedikit ya ke surga. Ya. Jadi sekarang nggak belajar tentang apa ya istilahnya. Saya juga belajar ya karena sebelumnya nggak belajar tentang bagaimana cara menyembelih hewan kurban apa-apa enggak. Tapi kita bertamasya sedikit ya melihat surga. Ya. Pernah nggak sih ngebayangin surga kayak apa? Pernah. Gini, kalau bagi orang yang suka alam, dia pasti akan ngebayangin surga tuh kayak apa. Di sini yang suka alam saya ngelihat ada tadi kayak saya lihat ada Mbak Duitra sama ada Mbak Nilda, berdua ini, ya berdua. Boleh nggak ngebayangin surga tuh kayak apa sih kalau menurut? Katanya nggak terbayangkan saking indah. Ya, tapi kita kan mungkin bisa ngebayangin dikit. Ada air terjun, ada air mengalir, itu udah surga dunia bagi saya. Masya Allah. Ya, banyak pohon buah. Ya, ada lagi yang mau ngebayangin surga di sini? Buah tinggal mete. Ya ngebayangin lautan tuh indah biru. Ya, laut biru tuh pokoknya surga gitu ya, bening. Ya, bening. Oke, apa lagi? Cantik. Oke, ada lagi? Bidadara. apa minumnya aja dari gelas emas. Minumnya dari gelas emas. Terus apa lagi? Ayo. Cowoknya ganteng-ganteng. Cowoknya ganteng-ganteng. Cantik terus. Ya nenek-nenek. Tapi Apa yang kita minta, belum minta aja udah ada. Gitu kan? Seperti itu. Ada lagi? nggak ada rasa cemburu. Nggak ada rasa cemburu. Mungkin di dunia suka cemburu. Di sini siapa yang paling muda nih? Ini Mbak nih kayaknya masih muda nih, masih semester 4. Menurut anak muda surga tuh kayak apa? Surga tuh kayak apa? Ngebayanginnya. Menurut anak muda. Asal jangan bilang nggak ada omelan mama. Sebelahnya mama. Apa? Surga Enggak ada ngomong. pemandangan indah terus sama orang-orang yang kita sayangi. Ada di sekeliling kita. Oh gitu. Yang paling tua, nggak enak banget ngomongnya. Yang udah senior deh. Ada siapa yang senior? Ayo. Saya senior, Sawati. Ya, Buati. Menurut Buati surga tuh kayak gimana? Nggak ada. Ya, menurut aja. Ketemu Jafar jangan khawatir. Ketemu Jafar. Ya, nggak bisa dibayangkan semuanya apa yang kita indah. ini dikabulkan. Masya Allah. Mamahnya Mbak Yuli Itu mana? Mbak Yuli kata ini Di atas. Ya. nih Mana? lagi jilbab hitam. Ini lagi saya peluk. Oke. Oh ya Allah ya. Abis kayak anak muda. Iya. Ayo silakan. Ibu, gimana menurut Ibu? Surga tuh kayak apa? Surga itu kayak apa? Gambaran. Yang cantik-cantik, ganteng-ganteng. Wih, Masya Allah. Nggak ada orang Mas, bayangkan yang cantik-cantik dan ganteng-ganteng. Ada lagi yang mau ini siapa surga kayak apa? Tidak ada nenek-nenek Bu. nggak ada orang tuanya. Maksudnya Nggak ada, muda semua. Iya. kalau gitu orang tua nggak ada. Iya betul. Kalau saya yang enak dari surga selalu ngebayangin surga itu. Di surga saya bebas ngegosip. Karena kalau di sini nggak boleh ngegosip, tapi di surga saya bebas ngegosip. Kita nggak pikiran ngegosip. Jadi kalau mau ngegosip tar aja di surga gitu ya. Terus kemudian di surga itu nggak ketakutan lagi. Ini halal nggak ya? Ini nggak babat semuanya bisa. Terus di surga kita bisa ketemu sama idola-idola kita kalau masuk surga. Ganteng-ganteng. Yang ganteng-ganteng gitu kan. Ya. Hari ini ketemu Ariel deh. Kalau Ariel masuk surga. Kalau Ariel masuk surga semuanya Masya Allah. Ya, Masya Allah. Ya. Jadi semuanya apa ya namanya yang indah-indah gitu. Semua yang indah-indah. Saya pernah ngelihat di YouTube itu
di Madagaskar ya, ada hotel yang bagus banget ya. Ya Madagaskar apa Maldives ya. Maldives yang ada kayak villa di bawahnya air, bening banget, terus ada di situ dikasih ini. Saya bilang tuh enak amat kalau begitu gitu. Ya kan? Terus ada suara gemericik air. Terus sama mungkin ada di sini yang ada yang pernah, saya belum pernah. Ke Thailand kalau nggak salah ada batu pipi. Ya itu ya, seperti itu katanya indah banget. Ya, airnya tuh bening biru kalau ada yang udah pernah ke sana gitu. Ya. Insya Allah Bu, tur ke Amin. Thailand. Amin ke Thailand. Udah pernah Mbak Dian ke sana? Labuan Bajo. Labuan Bajo juga ada apa? Dekat situ ada pantai warna pink ya. Ya Masya Allah tuh kalau kita ngeliat di YouTube aja surga kayak gini nggak? Lebih dari itu semua. Ya, lebih dari itu semua. Surga tuh nggak terbayang seperti apa. Tapi kita boleh membayangkan surga untuk apa? Untuk kita bisa ngerasain ada di sana. Nah, ternyata dalam surat Al-Waqiah, Masya Allah yang tadi dibacakan oleh Mbak Dana, jazakillah khairon Mbak Dana dan Posopi, ya, saya manggilnya Empok biar akrab karena Empok sama Mbak tuh hampir sama gitu ya, biar akrab gitu ya. Masya Allah, jazakillah khairon Posopi. Itu dibilang ada 2 golongan di surga. Ada sabikun, ada ashabul yamin. Jadi ada VIP, ada VVIP. Ada ekonomi, ada biasa gitu. Boleh mampir nggak ke Bu Dede kalau dapat VIP? Oh, siapa tahu Posopi yang VIP. Jadi Jadi apa? Amin ya. Ada 2 golongan. Ya, kalau yang VVIP itu semuanya pilihan. Tapi kalau yang VIP atau yang biasa semuanya ada, enak semua sih. Tapi ini untuk buah ya, contoh kayak gini. Ada di sini yang nggak suka durian? Ada, saya Bu. Oh, nggak suka durian. Ya, jadi sementara kalau orang yang suka durian, buah yang paling enak tuh durian. Ya kan? Tapi ada yang nggak suka durian. Nah, di surga yang VVIP ya buah itu nggak diadakan. Yang diadakan yang enak-enak aja. Ya, ada yang pernah nanya waktu saya ngasih gini, Bu, kalau di surga yang VVIP kan yang enak-enak aja, boleh nggak ketemu suami? Ya Allah. Takut domelin. Boleh nggak ketemu suami? Kenapa? Iya kan di sini, masa udah di dunia ketemu dia, di surga ketemu dia lagi katanya gitu. Udah ketemu di surga ketemu, di dunia ketemu dia ternyakitin lagi, nggak ada istilahnya. Ketemu Rabi Ahmad. Nggak ada cemburu-cemburu. Nggak ada cemburu, nggak ada nyakitin. Ya nggak ada yang menyakitkan kalau di surga itu gitu. Nah, terus kemudian ini ada sebuah hadis ya, pintu surga itu jaraknya dari Mekah ke Hajar dan dari Mekah ke Basra itu sama jaraknya. Jadi kalau kayak segitiga ini Mekah, di sana Hajar, ini hadis riwayat Muslim, dan di sini Basra ya. Itu satu orang satu surga ya, kaflingnya ya, pintunya. Saya tadi barusan nge-googling ya, itu jaraknya 1272 km. Dan herannya, Masya Allahnya, sama bizab tuh artinya plak-teplak antara jarak Mekah ke Basrah dengan jarak Mekah ke Hajar itu sama 1272 km. Kok bisa gitu? Tapi ini ngukurnya bukan pakai meteran darat ya, tapi pakai Google dari atas, pakai udara gitu. Dan itu sama. Pintunya aja sebesar itu. Orangnya sebesar apa? Dulu saya pernah waktu di sini juga ya, kita muslimah juga dulu tentang melihat neraka. Kalau sekarang ngelihat surganya ya. Jadi alhamdulillah ya nggak ngelihat dulu, sekarang datang sekarang ini ngelihat surganya. Tubuh manusia di neraka itu membesar. Kalau di neraka jarak antara satu ke sini sampai ke sini ini apa sih, bahu dengan bahu itu seperti 3 hari perjalanan dengan berkuda nggak berhenti. Berkuda itu paling cepat katanya 60 km per jam. Berarti kalau jaraknya dari sini ke sini ya bisa dihitung. Katanya paling cepat berkuda gitu ya, katanya 60 km per jam. Nah terus 3 hari nggak berhenti, berarti tinggal dihitung aja berapa kilometernya. Membesar. Kenapa tubuh manusia membesar di neraka? Untuk supaya ketika dibakar, jarak antara kulit dengan tulang itu adalah 7 hasta. 7 hasta tuh segini apa segini sih, pokoknya gitu dah.
ya, hasta itu ya. Kenapa? Agar kalau dibakar itu lama. Kalau udah sampai tulang udah nggak sakit lagi katanya. Yang sakit itu kulit dan daging. Nah, itu ada anak mahasiswa, ada kedokteran di sini, ada yang dokter juga gitu ya. Jadi kalau kena ke kulit itu kerasa sakitnya tuh di apa? Di kulitnya itu. Jadi sengaja ditebelin biar semakin lama. Nah, itu di neraka. Lalu gimana? Itu di surat Al-Maidah ya. Lalu bagaimana di dalam surga? Ternyata di surga juga gitu. Katanya menurut hadis riwayat Bukhari dikembalikan lagi seperti besarnya Nabi Adam ketika pertama kali diciptakan. Jadi sebesar Nabi Adam ketika pertama kali diciptakan. Ada yang tahu nggak Nabi Adam pertama kali diciptakan seperti apa? Tinggi, gede. Kalau nanti yang ke Mekah ya. Kenapa Mbak sampai sini? Kuburan Nabi Ibrahim, Nabi Adam katanya ya, tapi wallahualam apakah benar ya di Saudi itu ada katanya setinggi 40 meter panjangnya, tapi ada yang bilang itu nggak sahih. Saya nggak berani bilang, tapi orang bilang itu sama kayak ini. Saya pernah ketawa sengakak-ngakaknya di Jeddah katanya ada sepedanya Nabi Adam. Bilang emang zaman Nabi Adam udah ada sepeda. Ternyata itu-ituan apa namanya? Bukan sepeda, kayak kita sini patung gitu, apa sih? Tugu. Ya Allah, ibu-ibu muda amat. Makanya kalau yang jadi apa ya, mutawif itu harus nyeritain yang benar gitu. Sampai bilang pokoknya kami mau ngeliat sepedanya Nabi Adam. Setahu saya besi itu baru ditemukan itu pada masa Nabi Daud alaihissalam. Kos ada Nabi Adam ada sepedanya, pas saya lihat karena gedenya. Kan apa? Iya, karena gedenya. Sampai dibilang ya masjid di atas laut di Jeddah itu, yang masjid di atas air itu dibilang dari Nabi Adam. Itu baru dibuat. Itu baru dibuat gitu ya, masa seperti itu. Jadi banyak sekali hal-hal yang seharusnya tidak boleh ini akhirnya jadi karena yang ngomongnya pembimbing, maksudnya pembimbing tuh bercanda, tapi karena dia nggak jelasin ini bercanda, ke bawah terus gitu. Ya, kecuali gunung magnet. Kalau gunung magnet memang iya bisa dibuktikan gitu ya. Ada yang udah pernah ke gunung magnet? Ya, itu bus itu naik sendiri. Tapi mundur, tapi naik sendiri, ketarik karena dia memang mengandung magnet yang amat tinggi gitu ya. Nah, itu di Madinah. Di Madinah, insya Allah. Ya. Jadi di sini kalau kita lihat, kalau kita banyak kejadian-kejadian yang membuat di dunia ini ya, yang tadi di sini Allah sengaja ada di dalam surat Al-Waqiah ini tentang kejadian-kejadian di surga agar kita bisa membayangkan dan kita berharap untuk masuk ke dalam surga. Sebenarnya kita masuk gak sih ke dalam surga? Insya Allah. Ya, dalam sebuah hadis dikatakan ya, miftahul jannah annahu la ilaha illallah, bahwasanya kunci pintu surga adalah kalimat la ilaha illallah. Jadi barang siapa yang sampai akhir hidupnya masih mempertahankan la ilaha illallah, dia masuk surga. Jadi jangan sampai kita mengucapkan kalimat lain selain la ilaha illallah. Artinya apa? Siapa yang Islam sampai akhir hidupnya dia masuk surga. Cuman kan masalahnya kan kadang suka belok kiri, belok kanan, belok kiri, belok kanan, betul nggak Ibu? Tapi di sini enggak kali ya. Insya Allah di sini enggak ada. Enggak, belum ada niat, Bu. Ya Allah, jangan sampai niat ya Allah. Ya, seperti itu. Ya, nauzubillah min dzalik. Yang penting ketika dia masih hidupnya, dia dalam keadaan mengucap la ilaha illallah, insya Allah Allah memberikan surga bagi dia. Cuman ada cumannya. Mampir dulu nggak di neraka, itu aja. Ya jangan Bu, jangan. Nah, ini ada sebuah kisah dari di hadis ya, dikatakan bahwasanya dikatakan orang yang pertama orang yang terakhir masuk surga, ya, itu dia bertanya, dia datang, jadi di neraka orang yang la ilaha illallah itu yang dibakar hanya sini sampai sini.
Mukanya nggak dibakar, agar gampang dikenali. Jadi yang dibakar tuh dari leher ya sampai ke bawah. Muka tuh tidak dibakar. Nah, nanti begitu dia selesai masa hukumannya, misalnya dia punya hutang, ya, terus dia meninggal, ya udah masuk neraka dulu. Untuk apa? Ngebersihin hutangnya. Nah, begitu selesai masuklah. Nah, begitu selesai dia akan dicuci di sebuah telaga. Ketika selesai dicuci di telaga, ini hadis sahih ya, tapi saya kalau bacain hadisnya panjang banget, boleh saya langsung ceritain aja ya, ya, nanti bisa googling sendiri bunyi hadisnya gimana. Ketika selesai dicuci, dia datang kepada Allah. Ini yang terakhir, dia datang dengan kepala menunduk. Dia datang dengan kepala menunduk, lalu kemudian dia berkata, ya Allah, apa masih ada kapling? Dia udah tahu dia terakhir masuk ke dalam surganya. Lalu masih ada space nggak ya saya di surga gitu ya, karena dia tahu dia yang terakhir gitu ya. Lalu Allah bilang istilahnya space kamu atau tempat kamu itu hanya seluas bumi. Space kamu hanya seluas bumi. Kapling paling kecil di kompleks surga itu hanya seluas bumi ya. Dan ketika mendengar itu, dalam hadis ini Rasulullah tertawa. Jadi ketika Rasulullah diceritakan sama Jibril, terus kemudian Rasulullah tertawa. Ya, artinya apa? Luasnya seluas bumi. Kamar mandinya, kalau nggak ada kamar mandi ya, ruang tamunya itu di Amerika gitu, ruang tidurnya di Indonesia gitu. Ya, seluas bumi loh, yang paling kecil. Ya, ini ibu-ibu yang rumahnya besar aja ngepelnya capek. Gak usah dipel. Jangan ngebayangin ngepel, jangan ngebayangin ngeberesin rumah gitu ya. Karena apa? Ada 3.000 untuk surga yang biasa, akan ada 3.000 pembantu untuk kita. Banyak banget. 3.000 kita dapat 5 aja rasanya udah bahagia banget kan? Saya pernah di nonton YouTube itu, mohon maaf ibu ya kalau saya ini menceritakan aja, saya tidak tahu kehidupan di sini, tapi saya lihat di YouTube tuh Raffi Ahmad gitu ya, dia pembantunya tuh ada 30 ya di dalam rumah itu, yang di rumah aja, yang untuk ART-nya gitu. Ada yang bagian beresin kamar ini, ada yang bagian beresin kamar ini gitu. Dalam hati saya kayaknya nggak ngapa-ngapain tuh ya, jangan-jangan kita jadi robot aja gitu. Kan pernah nggak sih ibu-ibu kalau lagi capek gini, seandainya ada ART gitu? Pernah nggak sih? Saya pernah kalau lagi capek ngelihat kerjaan banyak, cucian numpuk apa, aduh enaknya kalau ada yang ngebantuin. Ya, ini alhamdulillah saya punya anak 2 perempuan aja udah seneng banget. Yang satu bagian cuci piring, yang satu bagian kamar mandi, yang satu bagian ini, itu udah happy banget punya anak 4 gitu. Meskipun kadang alarmnya bunyi. Ya, Asma cuci piring gitu, alarmnya bunyi langsung baru jalan gitu ya. Tapi di surga tuh enggak, rapi. Itu ada 3.000, jadi wajar kalau rumah kita besar di sana. Dan orang yang menghindari debat, kata Allah, akan dibuatkan rumah di pinggiran surga. Cuman ngehindarin debat doang. Jadi 2 dong ya, dibikinin rumah di pinggiran surga. Masih enak juga Ya, kontrakin. itu. Menghindari debat karena susah loh menghindari debat, apalagi debat sama suami itu enggak. Ya kan? Tapi ini gampang menghindari debat seperti ini. Ya, ini ada. Terus kemudian juga Allah mengatakan yang lain ya. Di surga ya, di surga itu wanginya itu seperti wangi aroma kasturi. Nah ibu-ibu, tapi sayangnya udah berapa orang ngebuat wangi itu di dunia, tapi mungkin kebanyakan ininya kali ya, jadi bawanya nggak enak gitu. Sampai pusing pala. Nah iya, kayak apa sih katanya sih gini loh, pernah bau wangi Pak Haji nggak sih? Mau pusing, baunya pusing. Pernah nggak? Itu kayaknya ada kesalahan. Tapi coba wangi, siapa yang udah pernah nyium Hajarul Aswad? Ya, pernah kan? Ada wangi. Wanginya tuh nggak kenceng, tapi halus lembut kayak gitulah gitu. Atau wangi kiswah Ka'bah. Nah kalau ibu-ibu ada rezeki nih, siapa yang mau umroh, siapa yang mau haji ya, 5 mili
misk yang asli itu diambil dari tetesan darah jantungnya, darah menjangan itu apa bahasa Sunda, bahasa Indonesia? Rusa sama menjangan bukan beda. Kijang. Menjangan itu kan yang gitu-gitu tuh. Kalau rusa kan nggak ada tanduknya ya. Oh lah ya. Oke. Ya, pokoknya seperti itu. Itu diambil dari sulingan darah yang paling dalam, yang paling suci di dalamnya. Itu aslinya tuh kayak begitu. Kalau mau hampir mirip seperti wanginya yang di surga. Itu segini. Kalau ada yang mau, saya nggak tahu apakah tokonya masih ada. Yang terakhir umroh nih, Mbak Hera, di Hilton di bawah masih ada toko parfum nggak? Masih ada. Di situ cari. Segini $5.000. 5 mili itu $5.000. Itu seperti Apa tuh? thank you sebagai lelaki. Enggak bisa. Itu bisa kalau kita mau ya. Karena waktu itu saya pernah nah itulah yang dipakai buat mewangikan kiswah Ka'bah. Yang dipakai untuk semprotin kiswah Ka'bah. Kiswah Ka'bah emang disemprotin minyak wangi, itu dia. Makanya wanginya tuh khasnya seperti itu. Tahan lama. Bukan tahan lama, wanginya tuh enggak buat pusing. Tapi kalau wangi Pak Haji kadang beberapa orang sorry bukan itu, agak pusing gitu. Ya. Nah, itu harganya segini 5 mili ini itu $5.000. Dolar Amerika ya. Karena saya waktu itu ngelihat itu dia beli ya, dia waktu itu saya pergi umroh dengan itu bisa beli mobil ya, segitu untuk yang 5 mili kecil gitu, botol paling kecil. Itu hampir mirip katanya, tapi tidak sama. Hampir mirip tapi tidak sama. Jadi wangi kasturi itu tidak bisa dibayangkan keteplaknya di dunia tuh ada apa enggak. Tapi hampir mirip dengan seperti itu. Ini juga berdasarkan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika sahabat bertanya seperti apa sih wanginya, nah, kayak gitu. Ya, jadi kemudian satu lagi ya, gimana caranya supaya kita masuk surga? Saya rasa semuanya udah tahu kalau supaya masuk surga. Ustadz itu dari yang zaman dulu sampai sekarang kajian subuh itu semua caranya untuk masuk surga. Saya rasa itu nggak perlu saya sampaikan ya, untuk masuk surga tuh harus gimana. Saya sekarang hanya pingin menceritakan indahnya surga aja. Ya, dan di surga kita akan dilayani oleh anak-anak atau remaja-remaja sekitar umurnya antara 25 sampai 30. Siapa di sini yang umurnya 25 sampai 30? Iya. Bulan berapa? Nah, 26. Ini berapa, Sang? Ya, di bawah. Oh, 18, ini masih bawah ya. Kayak ini masih energik. Masih banyak bisa tertawa. Kalau kita kan mau tertawa susah banget ya. Kecuali kalau ketertawa sendiri karena stres. Ya, itu usianya 25 sampai 30. Ya, jadi lagi energiknya, lagi happy-nya, lagi kalau anak laki-laki itu lagi seperti itu, dan matanya itu seperti mata anak bayi. Nah, sayang nih, mata biru. Ya, bukan, mata bayi itu bening. Lucu, bening gitu, kayak nggak ada dosa. Kalau mata kita kan keselin. Innocent gitu, mata yang cantik gitu. Dan mereka tidak pernah membantah. Ya, tidak pernah membantah apapun yang kita katakan seperti itu. Dan itu pembantunya. Sementara pendampingnya beda lagi. Ya, saya pendampingnya hanya dapat hadis untuk laki-laki. Saya nggak dapat hadis untuk perempuan. Bukan berarti Islam anti gender, bukan ya. Insya Allah ya, kita pasti itu. Kalau untuk lelaki ya, kalau lelaki itu dia mati karena syahid di jalan Allah, itu yang pasti istrinya 70. Nah, saya nggak tahu hadisnya soalnya laki-laki, tapi saya yakin tidak dapat. Tapi kalau dan laki-laki dibilang penghulu daripada istri-istri yang 70 itu adalah istrinya di dunia. Nah, saya pernah dengar Ustadz ngomong hadis ini. Bapak-bapak bilang, Ustadz, kalau istri saya cerewet bisa nggak dihilangin?
Jadi istrinya nggak usah gitu, bidadari aja gitu ya. Kalau Seperti itu. istrinya dua gimana Bu? Apa? Kalau di dunia misalnya istri pertama meninggal terus dia kawin lagi, nanti yang akan mendampingi dia di surga itu siapa? Semua istrinya yang pernah jadi istrinya. Oh, Saya pernah dengar katanya yang paling dicintai sama dia itu yang akan jadi. dia Jadi kasihan penghulunya amat. paling ininya. Iya, tapi yang bawah-bawahnya Kasihan dong juga. kalau yang nomor 2 nggak diakui. Yang paling disayang ya. Jadi kayak apa? Jadi gini, kalau laki-laki, saya maaf ini hadisnya saya bacanya laki-laki ya. Jadi laki-laki akan menikah dengan istrinya istri yang meninggal ketika, maksudnya bukan cerai hidup, tapi cerai mati. Itu akan bersama suaminya. Tapi kalau wanita akan bersama suaminya yang terakhir. Karena itulah kenapa para jandanya Rasulullah SAW tidak boleh dinikahi. Kenapa? Karena nanti dia nggak bersama Rasulullah di surga. Ya, jadi kalau saking saja, jadi kalau maaf kalau ada orang-orang yang maaf sudah janda karena suaminya meninggal dan nggak nikah lagi, berarti insya Allah dia akan ketemu sama suaminya nanti di surga. Oh, kalau nggak nikah lagi. Kalau nggak nikah lagi, kalau nikah lagi ya sama suaminya yang terakhir. Tuh, ya. Jadi jangan bilang, oh kalau gitu saya pengen ganti suami saya. Enggak, na'udzubillah min dzalik ya. Kemudian yang terakhir kita pengen nanti diskusi aja, ya. Nah di sini juga ada orang masuk ke dalam surga itu sesuai dengan amal unggulannya. Barang siapa yang berinfak, ya, maka dia akan dipanggil dari pintu surga infak. Barang siapa yang sholat, rajin sholat, dia dipanggil dari pintu sholat. Barang siapa yang berjihad, dia dipanggil dari pintu jihad. Barang siapa yang rajin bersedekah, dia akan masuk dari pintu sedekah. Dan barang siapa yang berpuasa, dia akan dipanggil dari pintu ar-Rayyan. Abu Bakar berkata, wahai Rasulullah, apakah setiap orang dipanggil dari pintu-pintu tersebut? Adakah orang yang dipanggil dari semua pintu tersebut? Rasulullah menjawab, iya. Dan aku berharap engkau termasuk dari mereka. Jadi setiap orang diambil. Tapi ada satu orang yang bisa masuk dari pintu mana aja. Asiknya. Ya. Jadi kalau bisa kita sekarang punya amal unggulan. Kalau bisa nih sekarang kita punya amal unggulan. Apa amal unggulan kita? Nggak tahu. Kita aja yang suka. Ya, ada orang yang aduh saya kayaknya kalau untuk ibadah yang sholat malam ini kayaknya agak sulit, sholat juga kayaknya kurang tepat waktu. Mungkin yang lain, mungkin nggak, hatinya tuh kalau ngeliat orang susah pengen bantu aja. Ya, ada yang dari situ. Ada yang oh saya suka banget sama bersedekah, ada yang saya suka banget sama puasa, ada. Boleh ada amal unggulan. Terserah ibu-ibu mau amal unggulannya apa. Ya, bahkan saya pernah lihat di Masjid Imam, ada seorang bapak-bapak, tapi sekarang saya nggak pernah lihat lagi. Dulu awal-awal tahun 2016-17 saya pernah lihat beliau, sekarang nggak ada. Suka banget ngungutin sampah di sekitar pelataran Imam. Dari Afrika, jamaah dari Afrika, saya nggak tahu kemana beliau, mungkin udah pulang kali, balik ke negaranya. Terus saya pernah ditanyain dong kenapa sih dia begitu gitu, apakah disuruh, apa dia bilang, saya berharap inilah yang jadi amal unggulan saya ketika saya wafat. Ya, jadi ya silakan ibu-ibu ya, misalnya kayak Uni Nilda ya, dia sering jalan-jalan, tapi ketika dia jalan-jalan setiap dia dapetin apapun dia akan memperbaiki itu. Anggap aja itu akan dijadikan apa ya, dijadikan amal unggulan. Jadi orang bilang jalan mulu sih kapan ngajinya, misalnya ya, kita kan nggak tahu kalau beliau ngaji sendiri gitu, tapi ternyata dalam perjalanan beliau ngelihat subhanallah kok pohon ini bisa begini ya, kok pohon ini bisa begini ya gitu, ada mengeluarkan itu, bisa jadi itu jadi amal unggulan mereka. Ya, ada orang ngegoes melulu kapan ngajinya misalnya, bisa jadi setiap ngegoes dia ngucap la ilaha illallah ternyata amalnya banyakan dia. Ya kan, ada lagi yang bilang nih orang kayaknya arisan melulu kemana-mana ikut arisan, bisa jadi dengan arisan dia ketemu orang, ya ketemu orang, terus kemudian dia berbuat baik, dia menyapa, itu jadi amalan dia, kita nggak ada yang tahu. Ya, kita nggak ada yang tahu, dan kita bukan jadi panitia surga. Apa itu panitia surga? Bukan, panitia surga itu kita yang nentuin. Oh dia masuk surga, dia enggak, dia masuk surga, dia enggak. Semua kita pingin masuk surga. Dan kalau bisa masuk surga jangan sendiri, ajak rame-rame. Kenapa ajak orang? Karena kalau kita ajak orang, itu akan jadi mesin pendorong kita.
bukan berarti kita jadi berat. Jadi gini, kita kan kalau narik berat ya. Tapi kalau mengajak kebaikan, ketika kita tarik, dia ini itu akan jadi mesin pendorong kita untuk lebih cepat masuk ke dalam surganya. Jadi nggak rugi kalau kita ngajak orang kebaikan. Walaupun hanya ngajak, yuk senam. Loh, paling susah saya kalau disuruh senam, saya. Ya, suruh olahraga tuh susah banget. Ya, tapi kalau ada orang berhasil narik saya untuk olahraga, dianya itu akan cepat untuk kebaikan dia, dan sayanya juga dapat. Itu enaknya kalau ngajak kebaikan. Tanya aja sama Mbak Hera, susahnya saya diajak sepedahan sama dia. Alasannya banyak banget gitu. Ya, kenapa? Ya karena mungkin itu tadi. Nah itu, tapi kalau saya berhasil bisa, itu pahalanya gede banget. Emang ngajak orang bersepeda ada pahala? Ya, ngajak orang datang ke sini makan-makan ada pahala, apalagi kalau dia dapatkan kebaikan dari situ. Gitu. Ya, jadi artinya di sini kebaikan itu bisa di mana aja. Kebaikan itu bisa dengan cara apa? Asal apa? Niat kita ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, oke, saya rasa cukup sekian karena saya cuma pengen ngebawa ngelihat surga, enaknya surga kayak apa. Dan satu hadis tutup, barang siapa ya yang membayangkan surga meskipun dia belum pernah melihat surga dan dia berharap dia masuk ke dalamnya, Allah mengharamkan neraka atasnya. Mudah-mudahan dengar ini kita jadi pingin masuk surga. Mau nggak Bu masuk surga? Nanti kalau Ibu udah masuk surga duluan, nggak ada saya, panggil saya ya Bu ya, cari ya. Mungkin saya lagi ada keberatan karena banyak ngomong lebih berat. Jadi kita nanti kalau mau masuk ke dalam surga itu kita akan dikumpulin di sebuah bukit. Nah kita udah lulus nih, Siratal Mustaqim udah lulus. Ini udah lulus, kumpulin dalam bukit, ditanya, ada nggak orang yang pernah buat kamu sakitin? Kalau dibilang ada nggak kamu punya utang? Kalau ternyata di catatannya ada, itu bukan di Siratal Mustaqim dirinya, di bukit ini. Ada, kamu pernah nyakitin ini dan kamu belum minta maaf. Orang itu sekarang di mana? Ada di surga. Keluar dulu dia di surga. Gimana, mau dimaafin nggak? Kalau dia bilang enggak, hak dia loh, hak dia. Enggak, ya udah, oke, cuci dulu. Masuk neraka lagi? Iya, cuci dulu. Bukan lagi, belum. Kan tadi kita udah lulus. Pengadilan Siratal udah lulus, semua udah lulus. Begitu sampai di ini, oh masuk dulu. Tapi nerakanya, tapi nauzubillah jangan sampai mau neraka dimanapun gitu ya. Nah, atau punya hutang, kamu punya hutang, iya. Siapa? Si ini, tarik dulu. Berapa hutangnya? $10. Dulu minjem beli Eki kurang. Ya. Sekarang kan Eki ini apa namanya langsung gitu kan ya? Apa sih namanya? Iya, langsung ada kayak apa ya? Langsung masak di situ. Iya, apa itu namanya? Umi Asma, Mbak Umi tuh yang langsung apa sih namanya? Bukan vendor, apa sih langsung di situ lah gitu, ada ya. Apa sih istilahnya, ada tuh di tulisannya di Eki itu warungnya. Langsung di situ gitu. Nah, mungkin uang kita kurang gitu kan nggak pakai jele kan, kalau gitu langsung beli gitu. Uang pinjam $10 misalnya kita cuma ada $3, Mas pinjam $10 lupa, ya udah, terus kata yang minjemin, enggak, saya nggak ridho, cuci dulu selama $10 itu di surga, di neraka, nauzubillah. Tapi kalau nggak diingatin masih juga. Nah itu dia, makanya kitanya ketika ada orang minjem uang $10 ke kita, kitanya bilang udah nggak usah minjam, ambil aja. Asal jangan gengsi, ya Allah cuma $10 aja lu ambil sedekah. Jangan, alhamdulillah, makasih ya. Ya, jadi kalau cuma $10 ada orang minjem sama kita, udah kita bilang aja, takutnya kita lupa. Dan takutnya kalau kita mau minta ganti pun nggak enak. Coba ya ngebayangin, saya bicara sama Bunda punya utang, enggak nih, pura-pura Bunda nggak punya utang ya. Bunda punya utang loh sama saya $10, enak nggak? Nagihnya nggak enak. Beliau juga, apalagi kalau saya ngomongnya di depan orang banyak kayak gini, sakit hati banget beliau bakalannya. Lu cuma $10, saya diganti $100 nih. Tapi ngasihnya nggak ikhlas, kan jadi masalah. Bukan itu kewajiban kalau saya orang datang ke saya.
Berarti dia lupa. Kan Iya. kewajiban kita minta. Memang wajib kita, cuman masalahnya kadang kitanya nggak enak. Nggak enak kalau cuma Biasanya orang yang punya uangnya itu jadi nggak enak buat nagih, bener nggak sih? Iya. Lebih susah loh nagih hutang ketimbang minjem uang. Gitu. Kayaknya kalau mau nagih tuh kayaknya nggak enak, ada perasaan kayak gitu. Soalnya yang ditagih itu lebih galak. Ya seperti Pura-pura itu. lupa. Ya, jadi makanya kalau menurut saya kalau emang hanya sedikit atau apa ikhlasin aja. Tapi kalau lagi lebaran kan kadang maaf lahir batin ikhlas ya, 00 apa sih ngomongnya? Iya. 00 ya, 00 bilang enggak utang kamu $1.000 kagak lunas ya. Jangan, karena kalau kita bilang iya, ya udah utang kita yang $1.000 lunas. Kalau mau silakan. Tapi apakah dosa nggak sih kalau kita nggak ngeikhlasin? Boleh? Nggak dosa. Kalau ada orang hutang sama kita dan kita nggak ikhlasin dia, nggak saya mau tagih nanti di surga, nggak apa-apa. Oh boleh gitu. Boleh nggak dosa. Itu hak kita. Itu hak kita. Itu hak kita. Kita udah mengingatkan dulu kan. Betul. Kita udah ingetin. Ya seperti itu ya, makanya itu hati-hati banget kalau punya, kayak sekarang nih habis ini kalau ada yang punya hutang atau ini kan bulan baik ya, hari baik ini ya, tanya kalau ada yang punya hutang ya ikhlasin lah gitu ya. Tapi kalau yang di atas $200 ya terserah ibu-ibu.